Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cahyono dari Prodi PGSD dengan NIM 202425015. Pada mata kuliah Bahasa Indonesia ini, izinkan saya untuk menyampaikan ada 3 poin yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah pengertian apresiasi, kemudian kegiatan dalam apresiasi, selanjutnya adalah bekal awal pengapresiasi. Baik, yang pertama adalah pengertian apresiasi. Istilah apresiasi ini berasal dari bahasa Latin, appreciatio atau appreciatio, yang berarti mengindahkan atau menghargai. Konteks yang lebih luas dalam istilah apresiasi ini menurut Goff mengandung makna pengenalan melalui perasaan atau kepekaan batin dan pemahaman serta pengakuan terhadap nilai-nilai keindahan yang diungkapkan oleh pengarang. Jadi bagaimana perasaan atau kepekaan batin, kemudian pemahaman itu diungkapkan oleh pengarang, itu bisa ditangkap oleh apresiator gitu ya. Menurut Square dan Taba ya, ini menyimpulkan bahwa apresiasi ini adalah sebuah proses yang melibatkan 3 unsur atau 3 aspek. Yang pertama adalah aspek kognitif atau aspek pemahaman. Kemudian aspek emotif atau aspek perasaan, emosional. Kemudian yang ketiga adalah aspek evaluatif atau aspek evaluasi atau penilaian gitu ya. Jadi ketiga aspek ini dapat tumbuh jika pembaca itu mampu untuk menumbuhkan rasa akrab dengan sebuah karya sastra yang diapresiasi. Kemudian kegiatan apresiasi ini ada 2 ya. Yang pertama adalah kegiatan langsung. Bagaimana kegiatan langsung itu? Kegiatan langsung adalah kegiatan secara membaca atau menikmati dari sastra ya, yang berupa teks maupun tampilan, performance, baik yang secara langsung gitu ya. Jadi kegiatan membaca suatu teks sastra secara langsung dapat terwujud dalam perilaku membaca, memahami, menikmati, serta mengevaluasi sebuah teks karya sastra. Contohnya adalah ketika kita membaca sebuah cerpen, ya, ketika kita membaca sebuah cerpen maka kita secara langsung itu menikmatinya, menikmati. Ketika kita membaca puisi, gitu contohnya. Ketika kita membaca atau mendengarkan naskah sebuah drama, gitu kan, itu adalah kegiatan secara langsung. Kegiatan tak langsung. Kegiatan mengapresiasi kegiatan ini adalah di mana kegiatan tak langsung ini merupakan mempelajari sebuah teori sastra. Jadi kita mempelajari dengan cara membaca artikel ataupun dengan cara membaca buku-buku yang berhubungan dengan sejarah sastra, kemudian membaca buku psikologi. Nah, itu akan menambah itu adalah kegiatan yang secara tidak langsung untuk mengasah kita kepada untuk mengapresiasi sebuah karya sastra. Nah, ini ada kegiatan yang terakhir adalah bekal awal pengapresiasi atau bekal awal apresiator. Nah, apa saja yang harus dimiliki? Yang pertama itu adalah kepekaan emosi atau perasaan. Jadi, pembaca mampu memahami, menikmati unsur keindahan yang terdapat dalam cipta sastra.
seorang sastrawan itu mestinya harus memiliki kepekaan emosi atau perasaan sehingga mampu melahirkan sebuah sastra-sastra yang mudah juga dipahami oleh pembaca atau penikmat gitu ya. Jadi bagaimana kepekaan emosi itu kita kita tingkatkan untuk melahirkan karya sastra baru dan dinikmati juga oleh apresiator. Yang kedua adalah pemilikan pengetahuan dan pengalaman yang berhubungan dengan masalah kehidupan secara intensif atau sampai ke kontemplatif. Yaitu maksudnya kita itu memiliki wawasan yang luas, ya, memiliki pengetahuan pengetahuan yang baik gitu terhadap sebuah sastra, eh, baik itu wawasan yang berhubungan dengan pengalaman hidup maupun membaca buku-buku filsafat atau buku psikologi. Nah, ini akan menambah sebuah pengetahuan baru untuk melahirkan karya sastra atau membuat karya sastra atau meningkatkan kepekaan perasaan kita terhadap karya sastra. Dan yang ketiga adalah pemahaman terhadap aspek kebahasaan. Ini pemahaman terhadap aspek kebahasaan ini bermakna luas ya. Kalau kita mempelajari bahasa Indonesia itu mulai dari sosiolinguistiknya, kita mempelajari frase, kita mempelajari apa namanya majas dan lain sebagainya itu mestinya kita paham di lingkup kebahasaan di situ ya. Jadi poin yang keempat adalah pemahaman terhadap unsur intrinsik cipta yang berhubungan dengan telaah teori sastra. Ini unsur intrinsik ini unsur yang terkandung di dalam sebuah frase atau tulisan atau sebuah karya sastra yang diciptakan. Mungkin saya kasih contoh satu bait puisi ini mempunyai makna intrinsik apa gitu, mempunyai makna yang lebih dalam itu apa. Jadi unsur intrinsik ini unsur yang terkandung di dalam sebuah karya sastra. Contohnya adalah syair sebuah puisi atau satu frase sebuah novel. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan 3 poin. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat memahami apa yang saya sampaikan dan mohon maaf sekali apabila dalam penyampaian ini terdapat banyak kekeliruan. Mohon masukan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.